Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa ba'du. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, ikhwan dan akhwat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang sampai detik ini kembali kita bisa berjumpa dengan izin Allah Azza wa Jalla di majelis yang mulia ini dalam keadaan kita sedang berpuasa dan kita masuki sesi akhir dari Ramadan. Itu sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh salafus saleh, sehingga sebagian mereka mengatakan kalau sekiranya malam qadar itu ada setahun sekali dalam satu tahun yang Nabi perintahkan kita mencari selama satu tahun, demi Allah saya akan mencarinya. Lantas bagaimana kalau malam qadar itu hanya ada pada 10 akhir Ramadan? Tentu saya akan lebih semangat lagi untuk mencarinya. Kondisi kita yang bekerja di siang hari tidak menutup kemungkinan untuk tetap dapat malam qadar. Karena kata para ulama kita, bagaimanapun kondisi kita, kita tetap akan mendapatkan malam qadar. Oleh karena itu, jangan pernah lepas doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Iringi dengan taubat kepadanya Subhanahu wa taala, dengan bersedekah, dengan baca Al-Quran dan perbuatan amal-amal saleh yang lainnya. Sekalipun kita sedang duduk istirahat, maka jangan pernah lepas dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla, entah itu istighfar, entah itu bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niatkan sebagian waktu kita di mana kita untuk sekedar rehat, untuk menyegarkan tubuh kita agar bisa melanjutkan ibadah selanjutnya. Maka dengan itu mudah-mudahan Allah berikan kita bertemu dengan malam qadar dengan kondisi kita yang terbaik dalam keadaan kita sedang beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ikhwan fillah azakumullah, sehubungan dengan dekatnya hari raya, maka kita akan bahas satu tema terkait fikih safar. Ya, karena sebagian kita umumnya pulang kampung ya. Pulang kampung enggak? Insyaallah ya, kecuali saya. Ya, pulangnya ke Kemayoran ya, jadi nggak pakai safar. Ya, ikhwan fillah azakumullah, safar ini hampir setiap kita membutuhkan. Ya, tidak sedikit dari kita yang butuh safar. Bahkan safar menurut sebagian salaf telah terjadi kebiasaan di antara mereka. Para ulama salaf kalau tidak safar, kita katakan ulamanya bukan apa gimana ya, kalau ulama salaf nggak safar itu kurang afdal bahasa kitanya. Karena hampir 100% para ulama kita itu safar. Sebagai contoh, Al-Imam Ibnu Manda rahimahullah ta'ala, dicatat oleh sebagian ulama, beliau bersafar menuntut ilmu sejak 20 tahun keluar dari negerinya, pulang ke negerinya lagi saat usianya 60. Berarti berapa tahun dia safar? 40 tahun. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sejak muda safar keliling dunia, dan dia baru pulang ke negerinya ketika berhasil mengumpulkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama kita ketika safar banyak melahirkan karya tulis ilmiah. Sebut saja dua contoh. Pertama, Al-Hafidh Al-Imam Ibnul Qayyim mengarang kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad yang sekarang dicetak 6 jilid. Safar tanpa lihat kitab, mengandalkan hafalannya dan ilmunya dari Allah Azza wa Jalla. 6 jilid ikhwan. Ya. Kemudian Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menulis kitab Nukhbatul Fikr, itu dalam bidang ilmu hadis. Bayangkan lagi safar.
Notabene orang yang safar itu jauh dari keluarga, jauh dari qarib qarabat, jauh dari teman. Dia mengandalkan setelah Allah dirinya. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama kita akrab dengan apa? Dengan safar. Saking menjadi kawan hidupnya, safar itu menelurkan hasil-hasil karya yang luar biasa. Syekhul Islam itu sering safar meskipun di penjara. Keluarlah kitab Majmu'atul Fatawa yang sekarang dicetak hampir 30 jilid. Masya Allah. Jadi safar dalam pandangan salaf itu perkara yang biasa. Kalau tidak safar kurang afdal bahasa kitanya, karena mereka harus mencari ilmu ke luar negeri mereka, berjumpa dengan para ulama kibar, berjumpa kepada para ulama mereka, baik dari kalangan tabi'in atau generasi mereka. Bahkan sahabat Nabi bersafar untuk mencari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini kita bisa ketahui bahwasanya safar itu terkadang menjadi bagian dari hidup kita. Ya. Oleh karena itu kita menjumpai perkara safar ini, fikihnya perlu kita bahas. Karena enggak sedikit di antara kaum muslimin yang memerlukannya, dan tidak sedikit pula di antara kaum muslimin yang luput darinya fikih-fikih safar. Ya. Dan terus terang berapa kali juga sering ditanya, Ustadz, kemarin saya safar naik mobil pulang kampung, kemudian saya bangun langsung saya minum, nggak taunya sudah azan subuh. Gimana Ustadz, safar saya, puasa saya gimana? Itu kan perlu jawaban. Perlu apa ini? Perlu ilmu dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, saking besarnya masalah safar, Allah Azza wa Jalla kaitkan safar dengan hukum-hukum yang ada dalam syariat tentang puasa, tentang salat, tentang jihad, tentang kematian, tentang menceraikan. Gimana hukum seorang suami yang safar nggak diketahui kapan pulangnya, sampai sekian tahun istrinya, bagaimana status pernikahannya? Boleh nggak dia menikah lagi? Kalau dia meyakini suami telah meninggal dunia di sana, nggak ada kabar, dia nikah lagi, nggak lama kemudian suaminya pulang, gimana status pernikahan yang kedua? Perlu atau tidak? Sangat perlu dibahas. Ya, walaupun mungkin hal itu jarang terjadi, memang jarang, tapi syariat memberikan tuntunan kepada kita agar kita mengerti, menunjukkan bahwasanya safar itu berkaitan dengan ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariah setiap hari kita lakukan. Ya. Namun bersama dengan ikhwan azakumullah, safar menjadi salah satu perkara yang terkadang tidak bisa dilewatkan dari kehidupan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sering safar. Apakah safar, jihad dan seterusnya. Sehingga Nabi memberikan kita tuntunan dan memberikan informasi, termasuk bagian dari azab dan penderitaan itu ada pada safar. Karenanya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal azab yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Safar itu sebagian dari azab, dari siksaan, dari penderitaan yang dapat menghalangi seseorang dari makannya, minumnya dan tidurnya. Makannya bisa berubah, kapan dia harus makan, begitupun jadwal tidurnya, ya, begitupun jadwal dia segala macamnya. Maka dia mengatur planningnya untuk safar, nanti singgah di mana, nanti bermalam di mana, nanti sholat di mana. Lalu apalagi itu semuanya berubah. Kebiasaan dia untuk mendapatkan kebaikan berubah lantaran dia harus bersafar. Itu bagian dari penderitaan. Dia jauh dari keluarganya, jauh dari istrinya, jauh dari anaknya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Jika selesai dia menunaikan hajatnya dalam safar, segera pulang ke rumah. Kenapa? Istrinya punya hak, anaknya punya hak, keluarganya punya hak, pun dia juga punya hak. Allah juga punya hak untuk diibadahi sebagaimana tuntunan syariat yang awal. Karena ketika orang itu safar, maka hukum-hukum syariat juga berubah pada orang-orang yang safar. Salatnya ada di jama', ada di qasar, ya kan? Maka Allah punya hak subhanahu wa ta'ala yang harus diibadahi pada musim-musim ketaatan sebagaimana asal dari syariatnya.
Karena safar berkaitan dengan hukum-hukum rukhas, hukum-hukum yang ada rukhsahnya di sana. Nah, oleh karena itu ikhwan azakumullah, karena yang Nabi mengatakan jika selesai dari safar Anda, selesai pulang. Ya. Agar apa? Agar semua kembali seperti biasa. Ikhwan fiddin azakumullah. Safar itu menjadikan seseorang itu mengenal pihak lain akan tabiatnya. Dengan bersafar kita kenal siapa orang yang selama ini bersama kita. Apakah dia pemarah? Apakah dia orang yang sabar? Apakah dia orang yang pelit? Apakah orang yang hanya mementingkan dirinya? Apakah dia orang yang suka membantu? Maka safar adalah membuka tabir seseorang. Sehingga kata ulama, asal dari safar adalah asfara yusfiru safaran, artinya berpergian bisa mengubah sikap seseorang. Mungkin bersama kita tiap hari, ya, kita kenal sefulan tiap hari di rumah, di kantor, di mana. Tapi ketika safar itu bisa membuka tabir aib seseorang atau membuka tabir kebaikan seseorang. Sehingga pernah terjadi kasus antara sebagian orang di masa Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika Umar ingin memutuskan satu perkara. Ya, maka Umar minta kepada orang tersebut untuk mendatangkan saksi. Maka datang seorang, saya akan jadi saksi atas orang tersebut. Kata Umar, engkau siapa? Saya enggak kenal. Adapun saya enggak mengenal engkau, tidak mudarat bagi diriku. Akan tapi satu hal, apakah engkau kenal orang ini? Kata orang jadi saksi ini, kenal. Bagaimana Anda mengetahui orang ini? Dari segala kebaikan yang dilakukan. Umar tidak hanya sampai situ mengatakan, ditanya saya Umar, apakah engkau tetangganya sehingga engkau tahu kapan dia keluar, kapan dia masuk rumahnya, bagaimana kondisi keluarganya? Bukan, saya bukan tetangganya. Oke. Yang kedua, apakah engkau pernah berurusan antara dirimu dengan dia masalah dinar dan dirham? Maksudnya masalah apa? Masalah uang, hutang piutang. Oh enggak, kan saya enggak pernah minjem sama dia enggak pernah minjem sama saya enggak pernah bisnis sama dia, enggak pernah, pokoknya enggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Yang ketiga, apakah engkau pernah safar dengan dia sehingga engkau tahu bagaimana kondisinya? Saya enggak pernah safar sama dia. Idzan la ta'rifu. Kalau gitu engkau enggak kenal dia sama sekali. Lihat. Jadi safar itu ikhwan azakumullah membuka tabir seseorang. Ya. Oleh karena itu sebagian salaf terdahulu ketika dia ingin safar, dia benar-benar mempersiapkan secara lahir dan batin. Sebab dikala dia safar bisa terjadi sesuatu yang dia enggak inginkan. Dikala dia safar, apa-apa yang selama ini orang tidak tahu perihal dirinya jadi terungkap. Akhirnya dia malu kepada Allah dan juga kepada manusia. Maka sebagian besar mereka itu ketika hendak safar benar-benar memperhatikan lahir batinnya, mengetahui kondisi dirinya. Yang kedua, mengetahui bagaimana kondisi finansialnya, sehingga jangan sampai dia safar meskipun akhlaknya mulia tapi jadi nyusahin orang. Ya, sehingga ada zaman Imam Ahmad rahimahullah taala ketika ada orang ingin safar, dia nggak bawa apa-apa, nggak bawa bekal apa-apa. Ya, dia mengatakan saya tawakal. Itu tawakal yang salah. Karena safar selain mempersiapkan lahir batin, ilmu juga masuk di dalamnya, finansial kudu dibawa. Ya, sehingga jangan sampai merepotkan orang, jangan sampai kita kehabisan bekal nantinya, jangan sampai kita mati di tengah jalan kelaparan, atau jangan sampai kita melakukan hal yang bodoh, hal yang buruk sampai mencuri dan sebagainya lantaran kita nggak punya bekal. Oleh karena itu di zaman salaf, di antaranya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau dikenal sebagai orang yang luar biasa, makanya orang senang safar dengan Ummu Salamah itu. Ya, ketika beliau ikut dan suaminya Abu Salamah, maka dia yang akan menjamin seluruh perbekalan orang-orang yang safar. Masya Allah, sungguh nikmat ya. Kalau kita punya kawan safar, dah antum tenang aja, segala kebutuhan antum finansial ana yang tanggung. Masya Allah. Ada nggak kayak gitu? Ada, insya Allah. Ya, ada Pak Eko ya? Ada, alhamdulillah. Ini luar biasa. Nah, nanya saya Pak Eko, ada nggak? Ada, insya Allah. Ini menunjukkan orang-orang jahiliyah ini sebelum Islam ya,
sebelum Islam. Bagaimana orang jahiliyah terdahulu, mereka juga memperhatikan perbekalan mereka, dan nampak dari mereka itu akhlak yang mulia ketika lagi safar, nggak mau beban jadi orang, nggak mau jadi beban orang lain. Masya Allah. Nah, kita harus lebih baik lagi karena kita seorang muslim, ya. Nah, karena ini safar, ya, ini bisa membuka tabir diri seseorang, tabiatnya, apakah dia pemalas, apakah dia rajin ibadah, apakah dia semangat orangnya, apakah dia orang yang licik misalnya, menguntungkan diri sendiri sebagainya. Ini para ulama membahas dalam kitab fikih mereka. Ini saya sebutkan dengan secara ringkas saja, nggak semuanya, ya. Nah, adapun zaman sekarang mungkin kalau zaman dulu safar iya bisa sangat untuk membuka tabir seseorang karena safarnya jauh, kendaraan juga terbatas, ya. Namun sekarang mudah, tapi kata ulama tidak mungkin juga bisa merubah dan memperlihatkan tabir seseorang. Yang namanya safar pasti ada keburukannya, kejelekannya dan sebagainya, ya. Karena itu syariat memberikan kita banyak keringanan dalam safar, memberikan kita fikih secara khusus, memberikan kita berbagai macam tips-tips agar safar kita berhasil dengan baik dan sebagainya, ya. Kemudian ikhwan azakumullah, dalam safar ini Allah Azza wa Jalla memberikan kita keutamaan. Itu apa? Doa-doa kita dimakbul oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, di mana Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabatun lahunna." Ada 3 doa yang pasti Allah kabulkan tanpa diragukan, la syakka fihinna. Ya, tidak ragu, pasti Allah akan kabulkan. Da'watun al-mazlumi, dakwah orang yang terzalimi. Hati-hati ikhwan dengan orang yang kita zalimi, apakah dengan ucapan atau dengan sikap kita, ya. Apakah konteksnya kita bercanda atau serius? Banyak orang tuh menzalimi kawannya lantaran bercanda, dia enggak anggap itu serius tapi bercanda, tapi temannya merasa apa? Tersakiti, waliyadzubillah. Hati-hati, ya, sampai dia ditertawakan oleh kawannya. Dia enggak ingin ditertawakan, cuma lantaran kondisinya sedang bercanda hanya ditertawakan, tapi dia merasa tersakiti, waliyadzubillah. Itu kezaliman. Hati-hati, enggak boleh. Di depan kita mungkin dia cengas-cengenges, tawa, senang-senang, tapi dalam hatinya dia marah, waliyadzubillah. Ya, karena Nabi katakan apa sallallahu alaihi wasallam, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati dari sikap zalim, karena kezaliman itu akan mendatangkan segala kegelapan pada hari kiamat. Ya, maka kalau kita bercanda yang sewajarnya, ya. Bercanda yang sewajarnya, jangan sampai merendahkan seseorang dan seterusnya. Karena biar bagaimanapun nggak boleh kita melakukan demikian. Ya, boleh jadi dia sakit hati dan timbulnya kezaliman yang kita lakukan kepada sahabat kita. Hati-hati. Nah, kalau dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dia nggak ikhlas, dia nggak ridha dengan kita, dia berdoa kepada Allah, kita kena keburukan dari doa tersebut. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Wa da'watul walidi ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Masya Allah, Ramadan kesempatan antum memperbanyak doa untuk anak-anak antum, ya, terutama mereka yang masih sekolah, yang sudah gadis, ya. Antum yang punya anak gadis lebih dari 2, demi Allah sulitnya mendidik mereka di zaman sekarang. Maka kata Nabi SAW, di antara sebab seseorang itu dibebaskan dari siksa api neraka, ya, di antaranya ketika dia memiliki 3 anak gadis dan dia sabar dalam mendidiknya, menjadi sitar, menjadi hijab antara dia dengan neraka jahanam. Sabar mendidik anak gadis sekarang, makanya banyak doa, ya, karena sentuhan kita kepada mereka itu memberikan arti dalam perjalanan hidup mereka dengan izin Allah, ya. Nah, kita hidup di zaman yang subhanallah sulit mendidik anak-anak zaman sekarang. Karena terkadang faktor itu muncul dari diri kita sendiri, sendiri lingkungan sekolah, lingkungan rumah tangga, lingkungan keluarga, lingkungan sekitar. Maka dengan kita banyak doa kepada Allah buat anak-anak kita, semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk mendidik mereka dengan baik. Yang ketiga, ikhwan, dakwah yang nggak mungkin Allah tolak. Teman doa siapa? Orang yang terzalimi. Kedua, doa orang yang musafir atau orang yang safar. Ketiga, doa seorang ayah, seorang ibu kepada anak-anak mereka.
Ini Ramadan, banyak doa kepada Allah untuk mereka, untuk kemaslahatan agama dan dunia mereka. Nah, timbul pertanyaan, kenapa doa orang yang safar itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, yang pertama, tawakal mereka biasanya lebih tinggi dibanding orang yang enggak safar. Karena dia meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, ya, dan urusannya ditanggung sendiri. Sehingga rasa tawakalnya kepada Allah begitu apa? Begitu tinggi. Fiqhnya kepada Allah, kepercayaannya kepada Allah begitu besar, sehingga ketika dia berdoa kepada Allah, harapannya pun muncul lebih besar dibanding yang lainnya, sehingga mampu menembus ke langit dan sampai kepada Allah Azza wa Jal. Karena dalam sebagian riwayat dari sebagian salaf, ketika ada orang yang mendapatkan kesulitan ketika lagi safar, di langit keempat itu bergetar, sehingga malaikat yang di langit keempat itu Allah utus untuk mengilap siapa hambanya itu yang sedang kesulitan. Dan doa itu, kata Ibnu Qayyim, berantem sampai ke langit antara keburukan, musibah dengan doa. Mana yang paling kuat? Maka orang yang lagi safar, rasa tawakalnya kepada Allah lebih hebat dibanding dia nggak safar. Keinginannya ingin segera tercapai, sehingga tadarru'nya, tawakalnya, kerendahannya, pengharapannya kepada Allah begitu besar. Makanya Allah kabulkan Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya azakumullah, kenapa doa orang yang safar itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang yang sedang safar itu, dia lebih membutuhkan maslahat dari Tuhannya dibanding orang lain. Kenapa demikian? Mungkin orang ketika lagi safar, walaupun dia bersama teman-temannya, dia nggak bisa mengharapkan banyak dari kawannya. Toh teman-temannya juga lagi safar sama dia, sehingga kebutuhannya kepada Allah lebih besar. Keselamatannya, pengaruhnya dari fitnah, ibadahnya agar berjalan lancar, agar nggak timpa penyakit, agar nggak ada orang jahat melakukan keburukan sama dia. Jadi kebutuhan dia sama Allah lebih apa? Lebih besar. Sehingga ketika dia berdoa kepada Allah pun, sekali lagi harapannya juga lebih besar. Yang ketiga, karena safar di antara sebab dikabulkannya doa itu sendiri. Safarnya kita di antara sebab dikabulkannya apa? Doa. Apalagi safar zaman dulu kan, Masya Allah, tengah padang pasir, terik yang begitu panasnya, kendaraannya cuman onta, kemudian perbekalan kita banyak, perjalanan yang jauh. Dulu mana ada jalanan yang rapi, nggak ada. Oh, kita sebelum ada Android aja kalau nyari alamatnya nanya ya. Iya, sekarang ada GPS aja kan. Tapi nyasar juga diladenin tuh. Iya, teman-teman saya GPS nyasar di kuburan. Subhanallah, ya kan, karena kita saking sikohnya dengan GPS lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Jadi zaman dulu itu luar biasa. Ya. Selain itu juga, ya azakumullah, safar ini juga memberikan kita pelajaran yang besar, agar kita kenal dengan negeri-negeri yang belum pernah kita kunjungi, tempat-tempat yang belum kita masuki, berbagai macam tipe karakter manusia belum kita kenal. Jadi kita bisa apa? Bisa bersosialisasi dengan baik, kenal sini, kenal sana, jadi banyak pengalaman hidup itu. Ya, sehingga kata Imam Syafi'i, safarlah engkau. Ya, safarlah kemana engkau pergi, engkau akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Ya, sehingga safar menjadi tradisi di kalangan ulama salaf. Ini safar dalam menuntut ilmu. Kedua, safar dalam jihad. Ketiga, safar dalam berjualan. Para ulama kita ini melakukan tiga hal ini. Ya, sebagai contoh misalnya Al-Imam Ibnu Mubarak, beliau safar jihad setahun. Selesai jihad setahun, beliau pulang. Habis itu apa lagi? Safar untuk berdagang setahun, pulang lagi, maka beliau habiskan setahun itu untuk apa? Mengajarkan ilmu. Jadi tiga nih beliau. Setahun safar jihad, setahun safar nuntut ilmu, setahun safar untuk apa? Untuk berdagang. Sehingga beliau dikoreksi, dikritik sebagian orang. Ya, kenapa berdagang? Kenapa engkau nggak ngajar saja? Kata beliau, sesungguhnya saya berdagang, berbisnis agar keuntungannya bisa saya nafkahkan kepada para ulama yang mereka tidak menadahkan tangannya kepada para penguasa. Jadi beliau memberikan nafkah kepada ulama. Saya ngasih sekian ribu dinar untuk setahun dia hidup. Masya Allah. Itu siapa? Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Jadi tiga hal ini beliau lakukan nih. Safar menuntut ilmu, safar jihad, dan safar dalam berdagang. Maka kalau kita boleh simpulkan, safar di zaman dahulu menjadi kebiasaan sebagian
salafus saleh kita radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, kemudian ikhwan azakumullah, kita lihat poin berikutnya adalah anwa'us safar, model-model safar, macam-macam safar. Secara umum safar itu ada 3. Yang pertama ada safar yang maksiat, kemudian ada safar yang mubah, ada safar yang ibadah. Kita runut dari pertama. Pertama, safar yang statusnya adalah ibadah atau ketaatan, seperti antum haji, umroh, kemudian berbakti sama orang tua. Misalnya antum di Tangerang, ibu antum ada di Surabaya, ada di Kalimantan, itu safar pulang ke mereka, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi nanti ya mau lebaran, kita ada yang mudiknya kita, pulang kampungnya kita, ke rumah orang tua kita dalam rangka berbakti kepada mereka. Yang boleh jadi kita nggak bisa ketemu lagi di tahun ini kecuali pas kita mudik. Maka kalau kita mudik dalam rangka berbakti sama orang tua, tafadhol silahkan ya, untuk menjumpai mereka. Yang kita nggak bisa mudik kecuali pada momen lebaran misalnya. Jangan tuh bisa mudik di lain-lain waktu, ya silahkan. Apalagi misalnya jihad, nuntut ilmu, ya anak antum yang mungkin mau sekolah di Madinah, yang sekolah di Mekah, yang sekolah di mana lah, di jamiah-jamiah Islam di dunia ini, maka mereka safar statusnya ke sana. Atau anak antum yang pesantren di luar kota, di Jawa, di Sumatera, itu statusnya apa? Safar yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka selama dia niat safar dalam ketaatan, selama itu pula dia dapat meraih pahala dari Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, ini semua tergantung dari niat yang terpancang jauh dalam hati orang yang safar. Yang kedua adalah safar yang mubah, safar yang boleh-boleh saja antum melakukan. Antum berkreasi, antum ingin melihat pemandangan alam misalnya, ya antum ingin pergi ke satu tempat di mana untuk rehat dengan keluarga, ini boleh. Tapi saya sarankan jangan pergi ke negeri-negeri kafirin. Itu membuat mereka jadi kuat secara perekonomian. Ya, di sana juga di negeri Islam banyak kok ya yang pemandangannya bagus-bagus itu ya. Walaupun boleh aja, tapi dengan berbagai macam syarat. Ini dijelaskan para ulama, kalau kita safar ke negeri kafir hanya sebatas untuk melihat pemandangan. Ya, maka dikatakan para ulama sebaiknya tidak ke negeri kafir. Kita ke negeri kaum muslimin yang pemandangannya enggak kalah lebih bagus. Kenapa? Agar agama antum terjaga. Ya, kalau di negeri sendiri saja terkadang fitnah itu juga mendera kita. Enggak usah jauh-jauh deh. Antum coba ke Dufan. Ya kan? Ada gak maksiatnya? Adalah. Maka ini kalau safar yang bersifat mubah, saya ingin katakan di sini adalah hati-hati dengan berbagai macam fitnahnya dan juga kemaksiatannya. Hal itu terkadang nggak bisa kita lepas dari tempat-tempat seperti itu. Ya, yang jelas safar mubah ini boleh antum melakukan, tapi tetap menjaga kondisi agama. Ya, kondisi jangan sampai kita terfitnah dari berbagai macam maksiat dan sebagainya. Yang ketiga adalah safar maksiat. Dalam safarnya itu tujuannya untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Misalnya apa? Waliyadzubillah, ke tempat di mana di situ Allah dimaksiati, tempat apa namanya, perjudian atau semana dengan itulah. Ya. Di mana dalam safar tersebut untuk membatalkan sebagian perintah Allah Azza wa Jal. Ada orang safar niatnya agar apa? Agar dia nggak bisa berpuasa di siang hari Ramadan. Dia ingin sengaja membatalkan, sehingga dia melakukan apapun yang boleh dilakukan oleh orang yang tidak berpuasa. Maka status safarnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang safar niatnya kan ingin apa? Enggak puasa dia. Ajak keluarganya pergi keluar kota, dia safar, dia enggak puasa. Safar dengan niat membatalkan kewajiban dari Allah, statusnya safarnya maksiat. Maka ini enggak boleh. Maka perhatikan ya ikhwan azakumullah. Ya, meski demikian safar yang mubah dan safar yang taat, Allah tetap memberikan rukhsah di mana hukum-hukum safar itu berlaku bagi seorang musafir. Maka dia harus perhatikan bagaimana dia bersafar, bagaimana dia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla.
bagaimana dia mentaati Allah Subhanahu wa taala selama safarnya, bagaimana salatnya, apakah harus dijama', apakah harus qashar, kapan dia mulai safar, di hari apa dia safar, dan seterusnya dan seterusnya. Islam memberikan rambu-rambunya yang jelas agar kita memahami, karena di sana ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Baik. Poin berikutnya tentang adab fis safar, adab-adab dalam safar. Ya, yang pertama, kalau bisa safar tidak sendirian, kecuali darurah. Ya. Ini sifatnya anjuran, tidak wajib. Sebab kalau orang safar harus bareng-bareng, maka alangkah sulitnya. Karena ada kalanya datang perkara-perkara yang menuntut kita harus segera berangkat safar seorang diri, ya kan? Makanya syariat menganjurkan kita safar kalau bisa tidak seorang diri. Nabi SAW safar bersama sahabatnya. Terkadang Nabi mengajak istrinya. Kalau istrinya lebih dari satu, Nabi akan mengundi siapa yang akan diajak pada safar giliran kali ini. Nabi pernah ngajak Aisyah, Nabi pernah ngajak si fulana, terus Nabi undi siapa istri yang akan Nabi ajak ketika bersafar. Sebab apa? Safar dikala sendirian itu kemudaratnya jauh lebih banyak dibanding kita bersama-sama. Sehingga Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdahu." Seandainya manusia tahu apa yang terdapat dalam berpergian seorang diri seperti aku yang ketahui, tentu tak ada seorang penunggang kendaraan yang akan berpergian sendirian di waktu malam. Kondisi ini di zaman Nabi atau di zaman-zaman sebelum teknologi ini bermunculan. Ya, karena mungkin jalan gelap, jauh, terjal juga ya, kemudian nggak ada petunjuk arah, itu seorang diri, kemungkinan ada perampok, pencuri, itu berkeliaran. Maka kata Nabi, kalau bisa jangan seorang diri. Zaman sekarang gimana Ustaz? Tetap hukum itu berlaku. Nabi anjurkan kita enggak seorang diri. Sebab apa? Di zaman sekarang ya, kalau orang pergian safar seorang diri, mungkin kalau untuk perampok sebagainya ya hampir nggak bisa ya, nggak ada ya kali ya, karena kondisi ramai kan, jalanan juga udah bagus. Kalaupun ada mungkin di sebagian tempat kayak jalur Sumatera tuh yang banyak apa namanya, bajing loncat, iya betul kan ya? Nah, itu mungkin bagi truk-truk yang besar atau gimana begitu kan ya, ala kulli hal di sebagian besar orang seperti itu nggak ada. Akan tapi tetap Nabi anjurkan kita bersafar tak seorang diri. Sebab apa? Pertama ya, kalau kita safar seorang diri, terkadang ada perkara-perkara yang buruk, kita menghadapi seorang diri nggak ada yang bisa nasihatin ya, mudahnya kita terpengaruh dengan hal keburukan. Kalau kita berdua atau bertiga, masa iya ketiga-tiganya pengaruh gitu loh. Paling enggak kan ada yang nasihatin ya. Nah makanya poin kedua ini ya, hendaklah kita bersafar diangkatnya seorang amir dalam safar kita, baik berdua atau bertiga atau lebih dari 3 orang. Itu melazimkan kita bersafar bareng-bareng seperti itu ya. Agar apa? Agar tidak didapati konflik sama orang yang safar. Kemudian perkara-perkara buruk yang akan terjadi menimpa orang yang safar itu bisa dihalau. Orang ingin mencuri, oh ternyata jumlahnya banyak, pencuri akan mikir sebagai kata para ulama. Sehingga orang yang mengangkat seorang amir ketika lagi safar dia berpahala karena dia menjalankan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammaru ahadahum." Apabila ada 3 orang yang safar, falyu'ammiru ahadahum, maka hendaklah satu orang menjadi amir, pemimpin. Pertama, menjadi pemimpin dalam safar agar tahu tujuan kita kemana jelas. Ya, karena ada orang safar itu ngelancong dulu kemana, akhirnya safarnya nggak selesai, urusannya pun nggak kelar. Makanya diadakan amir ya, pemimpin dalam safar itu agar urusan kita cepat selesai dan tidak ada perselisihan di antara para musafir. Nah sekarang gimana kalau misalnya antum mudik pulang kampung, perlu gak mengangkat amir? Perlu, tetap perlu dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW. Amirnya siapa? Ya amirnya antum. Antum kalau rumah tangga boleh, nggak apa-apa.
Nah, sebelum safar di briefing dulu keluarga kita. Nanti kita safar, kita pulang ke kampung, kita mau ke rumah ibu segala macam. Nanti kalau ini kita gini-gini, diatur. Pengaturan kita tentang masalah safar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan sunnah dalam ibadah safar kita. Makanya enggak sia-sia ikhwan azakumullah. Ya, bagaimana hebatnya Islam mengatur hidup kita. Ya. Dan seterusnya. Apalagi menulis wasiat. Kalau zaman dulu kemungkinan orang pulang dari safar itu selamat kecil, iya. Tapi sekarang alhamdulillah, bukan berarti ya sama sekali nggak ada kendala. Ada berapa banyak orang yang safar namun dapat kabar kepada keluarganya orang telah meninggal dunia. Ya antum tahulah ada berbagai macam kendala, ya baik di udara, di laut atau di darat. Ya berbagai macam hal-hal yang nggak diinginkan muncul yang pada saat orang itu safar yang dia nggak inginkan, subhanallah. Akhirnya dia meninggal dunia di perjalanan. Nah, apa fungsinya wasiat? Ya, kalau dia menulis wasiat, pertama itu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dia dapat pahala. Ya, yang kedua, barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu yang belum sempat dia sampaikan sebelum dia safar. Yang ketiga, dalam wasiat tersebut mungkin dia punya hutang yang belum dia sempat bayarkan, ya, kepada seseorang yang nanti kalau dia meninggal dunia ketika safar, maka hutang itu tercatat, dia punya hutang yang harus diselesaikan di hadapan manusia. Jangan sampai dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi wasiat itu tetap ditulis, ya, walaupun sekarang sudah ada telepon, ada handphone, ya, kita bisa berkomunikasi, tapi tetap kalau kita ingin tulis wasiat, itu perkara yang dianjurkan oleh syariat kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya ikhwan azakumullah, di antara adab pada safar adalah kita berdoa untuk orang yang ditinggalkan, untuk keluarga kita. Ya, sambil pegang atau saya memeluknya, ya, istri kita pegang, anak, ibu kita dan sebagainya. Kita mengatakan astaudi'ukumullahu alladzi la yadhi'u wada'i'ahu. Saya titipkan kalian semuanya kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan titipannya. Masya Allah, ini doa agung, luar biasa, indah sekali kata para ulama. Karena kita menitipkan apa yang kita miliki dari harta, dari anak, dari istri, dari keluarga, agama mereka, keimanan mereka, kemaslahatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan titipan hambanya. Berarti orang ketika mengatakan doa tersebut, dia sedang berbaik sangka kepada Rabbnya, yang itu ibadah. Baik sangka kepada Allah, kata ulama, ibadah yang agung, ibadahnya para rasul. Masya Allah. Sehingga ketika antum membaca doa ini kepada anak, kepada Allah, kepada anak antum, untuk istri antum, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan, kelapangan dada ketika lagi safar. Walaupun terkadang ada khawatir, iya, itu tabiat manusia. Tapi tatkala kita membaca doa tersebut, kita sedang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak akan nyia-nyiakan apa yang kita inginkan dalam safar kita itu. Keluarga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah mereka. Masalahnya kalau kita safar, kalau jauh dari mereka kan kita sulit mengontrol mereka. Ya, sulit mengontrol mereka, ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan pada saat kita enggak ada. Ya. Karena banyak kejadian di mana ketika seorang suami itu safar, istrinya melakukan hal yang buruk, subhanallah. Bisa terjadi kayak gitu. Ya, enggak kekontrol dia dalam hidupnya. Dihabiskan hartanya atau dia memanggil seseorang yang bukan mahramnya masuk ke rumah sampai melakukan tindakan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Dan itu terjadi ikhwan azakumullah. Makanya dengan doa ini Allah menjaga anak kita, istri kita, harta kita, agama mereka, maslahat mereka. Itu dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Dan selama kita safar, dan selama itu kita berbaik sangka kepada Allah, selama itu pula kita mendapatkan pahala, karena termasuk ibadah kepada Allah berbaik sangka kepadanya Subhanahu wa taala. Ya. Jadi baca doa ini ikhwan ya, nanti atau mau berangkat. Kemudian orang yang ditinggalkan,
membalas doa orang yang akan safar. Ya, kata Nabi SAW, astaudi'allah dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanah, dan juga akhir dari segala amal perbuatanmu. Kenapa demikian? Ikhwanakumullah. Karena orang yang safar itu bisa terjadi fitnah pada dirinya tentang agamanya. Terfitnah dari berbagai macam keyakinan, amal-amal keburukan di tempat dia safar. Apalagi kita safar ke negeri-negeri kafirin atau safar ke tempat di mana orang-orang itu biasa melakukan amal-amal keburukan. Ya, nggak usah jauh-jauh. Saya kalau pulang ke Kemayoran, karena saya ajak jalan-jalan anak-anak, saya tanya, mau tinggal sini lagi gak? Nggak mau. Dia tahu bagaimana sebagian besar orang itu ada yang meninggalkan sholat segala macam. Walaupun apa namanya di sini juga ada. Artinya ya boleh jadi agama kita terfitnah, ikhwah. Ya, sehingga dengan terfitnahnya agama kita merusak agama kita. Dan juga Allah jaga amanah kita, agar jangan sampai pada saat kita safar kita berkhianat dengan amanah yang ada pada pundak kita. Dan juga amal-amal kita, amal-amal yang biasa kita kerjakan dikala kita mukim itu bisa kita rutinkan, baca Quran, zikir pagi petang misalnya, salat pada waktunya. Ketika lagi safar kita malas. Kenapa? Karena banyak pekerjaan, banyak urusan yang harus kita selesaikan. Ketika kita safar, ibadah kita terbengkalai. Maka doa ini juga doa indah kata para ulama. Ya, terjaganya agama kita dari fitnah, terjaganya amanah kita dari sifat khianat, dan terjaganya amal kita dari amal keburukan yang dikhawatirkan seseorang ketika safar akrab dengan perkara keburukan, bisa jadi dia menutup akhir hayatnya dengan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Makanya doa ini harus kita sampaikan kepada keluarga, apalagi kita yang sering safar. Ya, kalau emang nggak hafal kita tulis, tempel di tembok doa ketika safar. Tidak apa-apa, sebagai bentuk pembelajaran agar kita nggak lupa. Ya, nah itu ada pada seperti ini jangan kita lewati. Taib. Satu lagi ikhwan, di antara adabnya adalah berdoa ketika akan safar, dan sebaiknya bersafar di hari Kamis sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Walaupun safar di hari apa aja sih boleh, kecuali Jumat. Ya, kalau bisa antum safar Jumat setelah salat Jumat. Ya, kalaupun harus pagi ya tafadhol, boleh kata para ulama, tidak masalah. Ya. Nah, ketika antum sudah ada di kendaraan, antum disunahkan baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lo baca Allahu Akbar 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 3 kali. Setelah itu baca ketika doa lagi safar, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'i 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika minal wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Ya, ketika naik kendaraan baca doa tadi dan lanjutkan dengan doa yang tadi. Udah berangkat dah, bismillah. Ya. Dalam satu riwayat Nabi menambahkan dengan doa mohon ampun kepada Allah. Setelah itu Nabi pun tertawa. Gitu. Maka Ali mempraktekkan tertawa. Lalu ditanya oleh wakilnya, ma'adhaka ya Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda tertawa? Karena Rasulullah tertawa ketika beliau membaca doa ini tatkala naik kendaraan. Maka saya pun tertawa karena Allah mengatakan sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni kecuali aku. Jadi boleh kita amalkan. Ya. Ketawa pasti. Kenapa ketawa? Baik. Jam 1 ikhwan. Nanti kita bahas fikih berkaitan dengan ibadah dalam safar. Agak panjang nih. Ya, nanti kita sampai di hari Jumat. Hari apa ya, Pak Eko? Kamis ya, ikhwan. Kita bahas fikih safar lebih lanjut insyaallah. Salat
bagaimana soal, bagaimana puasanya, kemudian bagaimana antum bayar zakat ketika lagi safar, ya kan? Ada orang kerja di sini, zakatnya di kampungnya gitu ya. Apakah boleh di sini atau boleh di kampungnya? Bagaimana caranya? Nah, itu perlu dikupas. Dan juga apalagi masalah sholat ya, qashar jama, bagaimana menjadi makmum dan imam dan sebagainya, ini perlu kepada bahasan agar kita memiliki pemahaman yang cukup tentang ibadah ini, tentang safar ini, agar enggak tersalah dalam menjalankannya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan yang bisa dijawab, kalau tidak wallahu taala a'lam. Ada? Kita cukupkan aja ya. Sudah jam 1. Semoga ada manfaatnya ya ikhwan, jazakumullah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.